Bagi banyak penggemar balap motor, MotoGP era 2000 sampai awal 2010-an adalah masa terbaik dalam sejarah kelas Premier. Sebuah era yang sering disebut sebagai Golden Era MotoGP. Masa ketika MotoGP terasa jauh lebih brutal, lebih emosional, dan lebih liar dibanding sekarang. Di era itu belum ada winglet besar yang menutupi fairing motor. Belum ada aerodinamika ekstrim yang membuat motor terlihat seperti pesawat tempur. Elektronik juga belum secanggih sekarang. Rider masih benar-benar mengendalikan motor dengan skill dan feeling mereka sendiri. Akibatnya, balapan terasa jauh lebih liar. Motor sering sliding saat keluar tikungan, ban belakang bergerak kemana-mana, dan high side bisa terjadi kapan saja. Namun justru, disitulah letak keindahan MotoGP era tersebut. Penonton merasa sedang menyaksikan manusia bertarung melawan mesin buas dengan resiko yang sangat besar di setiap lap. Dan mungkin karena alasan itulah, banyak fans sampai sekarang masih menganggap era tersebut sebagai masa paling seru dalam sejarah MotoGP. Salah satu alasan utama kenapa era 2000-an begitu dicintai adalah karena skill pembalap terasa jauh lebih menentukan dibanding teknologi. MotoGP modern memang luar biasa canggih. Elektronik membantu traksi motor, ride height device menjaga stabilitas saat akselerasi, dan aerodinamika membuat motor jauh lebih efisien. Semua data pembalap dianalisis secara detail menggunakan komputer dan sensor modern. Namun di era 2000-an, semuanya belum serumit itu. Rider benar-benar harus menjinakkan motor mereka sendiri. Tenaga motor yang besar seringkali sulit dikontrol, terutama saat keluar tikungan. Kesalahan kecil bisa langsung berujung crash, karena itulah kemampuan alami pembalap terlihat jauh lebih menonjol. Hal yang paling menarik adalah setiap rider punya gaya balap yang sangat berbeda. Valentino Rossi dikenal agresif namun sangat pintar mengatur ritme. Casey Stoner terkenal dengan kemampuan sliding luar biasa yang bahkan sulit ditiru rider lain. Dani Pedrosa mengandalkan corner speed dan presisi tinggi. Sementara Jorge Lorenzo tampil sangat halus, rapi, dan konsisten. Bahkan tanpa melihat nomor motor, fans sering bisa langsung mengenali siapa yang sedang membalap hanya dari cara motor yang bergerak di tikungan. Hal seperti itu mulai jarang terlihat sekarang, karena perkembangan teknologi membuat karakter motor semakin mirip satu sama lain. MotoGP modern memang lebih cepat, tapi banyak fans merasa keunikan gaya balap rider tidak sejelas dulu. Tahun 2002 menjadi awal revolusi besar dalam sejarah MotoGP. Ketika era 500cc 2 tak digantikan oleh motor 990cc 4 tak. Perubahan ini membuat MotoGP memasuki masa yang jauh lebih brutal. Motor menjadi lebih bertenaga, lebih cepat, dan jauh lebih sulit dikendalikan. Honda RC211V, Yamaha M1 generasi awal, hingga Ducati Desmos edisi terkenal sangat buas. Elektronik saat itu belum cukup canggih untuk mengontrol tenaga monster tersebut secara sempurna. Akibatnya, rider harus benar-benar mengendalikan motor menggunakan feeling dan keberanian mereka sendiri. Tidak heran jika era tersebut dipenuhi aksi sliding ekstrim dan high side mengerikan. Namun justru karena motor terasa sangat liar, aksi rider menjadi jauh lebih spektakuler untuk ditonton. Penonton benar-benar bisa melihat bagaimana pembalap bertarung melawan motornya sendiri di setiap tikungan. Di saat yang sama, MotoGP juga dipenuhi rivalitas legendaris yang sampai sekarang masih dikenang. Valentino Rossi menjadi pusat dari banyak rivalitas besar, mulai dari duel panas melawan Max Biaggi, pertarungan emosional dengan Sete Gibernau, hingga persaingan sengit melawan generasi baru seperti Casey Stoner, Jorge Lorenzo, dan Dani Pedrosa. Persaingan mereka terasa sangat personal, bukan hanya soal siapa tercepat, tetapi juga soal mentalitas, ego, dan harga diri. Salah satu simbol terbesar Golden Era MotoGP tentu adalah Laguna Seca 2008.
Duel antara Valentino Rossi dan Casey Stoner di sirkuit tersebut masih dianggap sebagai salah satu balapan terbaik sepanjang sejarah MotoGP. Aksi overtake Rossi di tikungan corkscrew menjadi momen yang terus diputar ulang hingga hari ini. Balapan itu terasa sangat mentah dan natural. Tidak ada aero besar yang mengganggu duel jarak dekat. Tidak ada motor yang terlalu stabil. Hanya dua rider hebat yang saling menyerang habis-habisan, menggunakan skill dan keberanian mereka. Salah satu hal yang paling dirindukan fans dari MotoGP era lama adalah duel overtaking yang terasa lebih natural. Sebelum era winglet dan aerodinamika modern, motor lebih mudah mengikuti lawan di depan. Rider bisa menempel sangat dekat saat memasuki tikungan tanpa terlalu terganggu turbulensi udara atau dirty air. Akibatnya, aksi salip-menyalip menjadi jauh lebih agresif. Late braking, blok pas keras, hingga kontak antar rider lebih sering terjadi. Balapan terasa benar-benar hidup karena posisi bisa berubah kapan saja. Sekarang MotoGP memang jauh lebih cepat secara teknologi, tetapi banyak fans merasa balapan modern sedikit kehilangan sisi liarnya. Winglet membuat motor jauh lebih stabil saat akselerasi dan pengereman. Aerodinamika modern juga membuat rider lebih sulit mengikuti lawan dari jarak dekat. Ketika terlalu dekat dengan motor di depan, handling motor bisa terganggu akibat aliran udara yang kacau. Akibatnya, duel sering terasa lebih sulit dilakukan dibanding era lama. Selain itu, elektronik modern juga membuat motor jauh lebih aman untuk dikendarai. Rider sekarang memiliki banyak bantuan teknologi yang membantu menjaga traksi dan stabilitas motor. Sementara di era 2000-an, rider benar-benar harus mengendalikan semuanya sendiri. Karena itulah banyak fans merasa MotoGP dulu lebih emosional. Motor terlihat hampir tidak bisa dikendalikan, dan rider tampak seperti gladiator modern yang mempertaruhkan segalanya demi kemenangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa MotoGP modern adalah puncak teknologi roda 2. Motor sekarang jauh lebih cepat dibanding era 2000-an. Data telemetri lebih detail, elektronik lebih pintar, dan aerodinamika berkembang sangat pesat. Namun kecepatan bukan satu-satunya hal yang membuat olahraga menjadi menarik. Banyak fans merasa MotoGP era 2000-an sampai awal 2010-an punya sesuatu yang sulit dijelaskan dengan angka dan statistik. Ada emosi yang lebih kuat, ada chaos yang lebih nyata, dan ada rasa bahwa rider benar-benar sedang bertarung melawan batas kemampuan manusia. Suara motor yang lebih brutal, aksi sliding di setiap tikungan, rivalitas yang panas, hingga karakter rider yang begitu kuat membuat era tersebut terasa sangat hidup. Fans bukan hanya mendukung motor atau tim, tetapi juga jatuh cinta pada karakter pembalapnya. Valentino Rossi dengan Cywar dan hiburannya, Casey Stoner dengan bakat alaminya yang luar biasa, Dani Pedrosa yang pendiam namun sangat cepat, dan Jorge Lorenzo yang perfeksionis dan penuh determinasi. Semua elemen itu membuat Golden Era MotoGP terasa sangat spesial. MotoGP modern mungkin lebih cepat dan lebih canggih, tapi bagi banyak fans lama, era tahun 2000 sampai awal 2010-an tetap menjadi masa ketika MotoGP berada di titik paling seru. Sebuah era ketika motor masih liar, rider masih terlihat sangat natural, dan setiap balapan terasa seperti pertarungan hidup dan mati di atas mesin paling brutal di dunia.